Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Kami saat ini akan mempresentasikan tentang obat simvastatin. Definisi simvastatin. Menurut Ramsika Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyatakan bahwa simvastatin merupakan salah satu obat yang terdapat dalam sediaan obat generik di Indonesia. Simvastatin bekerja dalam tubuh dengan cara menghambat 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A atau HMG-CoA reduktase. Simvastatin merupakan antihiperlipidemia yang kuat terutama dalam menurunkan kadar LDL yaitu sampai 50%. Hasil penelitian dampak simvastatin dalam menurunkan kadar kolesterol telah banyak diterbitkan. Nama generik dan nama paten. Setiap obat memiliki nama generik dan nama patennya masing-masing. Nama generik adalah nama yang dapat digunakan di semua negara tanpa melanggar hak paten dari obat yang bersangkutan. Sedangkan nama paten adalah nama khas yang dilindungi hukum atau dapat dikatakan sebagai merek terdaftar dari suatu obat. Dalam hal ini, simvastatin memiliki nama generik yaitu simvastatin. Teman-teman dapat melihat contoh gambar obat pada slide ini. Selanjutnya, nama paten. Simvastatin memiliki beberapa nama paten, di antaranya aposimvastatin, ceosimvastatin, cholestat, zocor, simbado, simcor, novosimvastatin, dan gensimvastatin. Teman-teman dapat melihat beberapa gambar dari contoh nama paten pada slide ini. Baiklah, kita akan masuk ke gambar sediaan obat. Kita bisa lihat di sebelah kiri atas ada tablet simvastatin 40 mg. Di kanan sebelah tengah ada tablet simvastatin 20 mg. Dan di kiri bawah ada tablet simvastatin 10 mg. Selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan dan klasifikasi dari simvastatin. Simvastatin termasuk dalam obat golongan statin atau penurun kolesterol. Simvastatin bekerja dengan cara menurunkan kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein, dan trigliserida, serta meningkatkan kolesterol yang baik atau kita kenal dengan HMG-CoA untuk mencegah penyakit jantung, stroke, serta serangan jantung. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan hiperlipidemia. Indikasi dan kontraindikasi dari obat simvastatin adalah pada indikasi digunakan untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah pada pasien yang berisiko tinggi akibat arteriosklerosis maupun diabetes mellitus. Lalu pada hiperkolesterolemia primer pada pasien yang tidak cukup memberikan respon terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai untuk mengurangi insiden terjadi koroner klinis dan memperlambat aterosklerosis koroner pada pasien dengan penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol 5,5 mmol per liter lebih. Kontraindikasi dari obat simvastatin penyakit hati aktif atau peningkatan yang tak dapat dijelaskan dan meningkatnya serum transaminases, miopati sekunder ke agen lain yang menurunkan lipid. Penggunaan sekaligus dengan inhibitor CYP3A4 yang ampuh misalnya itraconazole, posaconazole, kehamilan dan laktasis. Untuk contoh selanjutnya bisa dilihat di PPT slide ke-7. Efek samping obat simvastatin yang pertama adalah malgia, yang kedua adalah artalgia, dan yang ketiga adalah dispepsia. Malgia atau yang bisa disebut nyeri otot adalah suatu keadaan di mana badan terasa pegal-pegal, mulai diakibatkan oleh olahraga yang menyebabkan tubuh merenggang terlalu banyak. Malgia yang tanpa adanya cedera biasanya disebabkan oleh infeksi dari virus. Artralgia adalah nyeri pada satu atau lebih sendi.
Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis cedera atau kondisi dan tidak peduli penyebabnya dan bisa sangat mengganggu. Meskipun sebagian mengatakan ini mirip dengan artritis, tetapi sebenarnya tidak, karena artritis adalah peradangan nyeri artalgia saja. Dan yang ketiga adalah dispepsia. Dispepsia dikenal dengan penyakit MAH. Sindrom dispepsia ini tidak berbahaya untuk kesehatan. Namun, jika tidak diatasi, dispepsia bisa meningkatkan risiko masalah pencernaan. Gejala sindrom dispepsia biasanya muncul dan dirasakan oleh pengidap saat atau setelah makan. Sekarang kita masuk pada farmakodinamik dan farmakokinetik dari simvastatin. Kita mulai dari farmakodinamik. Yang kita ketahui bahwa farmakodinamik adalah bagaimana cara kerja obat atau mekanisme kerja obat di dalam tubuh kita. Yang dimana bagaimana cara kerja simvastatin ini di dalam tubuh kita untuk mengurangi kolesterol. Simvastatin bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase secara kompetitif. Enzim ini mengubah HMG-CoA menjadi mevalonat yang merupakan tahap pertama dari sintesis kolesterol di dalam sel. Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Simvastatin akan berikatan pada domain katalitik HMG-CoA reduktase secara kompetitif dan mencegah HMG-CoA ini berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Melalui penghambatan HMG-CoA reduktase, simvastatin mencegah produksi kolesterol endogen. Berkurangnya konsentrasi kolesterol pada hepatosit memicu upregulation ekskresi reseptor LDL dan mencegah uptake LDL dan prekursor LDL dari sirkulasi sistemik. Secara keseluruhan, efek simvastatin pada profil lipid adalah dengan menurunkan kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan meningkatnya kolesterol HDL. Mekanisme kerja statin pada jalur sintesa kolesterol, yang dimana kita lihat bahwa si statin ini dia bekerja untuk menutup atau menghambat jalan di mana HMG-CoA reduktase ini untuk mengubah menjadi mevalonat asid, yang dimana tahap awal dari pembentukan kolesterol. Jadi statin ini dia menutup jalan atau menghambat reproduksi dari HMG reduktase menjadi mevalonat agar tidak terbentuk kolesterol. Selanjutnya farmakokinetik. Ada penyerapan, diserap dengan baik dari saluran pencernaan sekitar 85%, lalu ada distribusi, peningkatan protein plasma sekitar 95%, lalu ada metabolisme tempatnya di hati oleh CYP3A4 menjadi B-hidroaksid aktif, lalu ada ekskresi terutama dikeluarkan melalui feses sebanyak 60% sebagai metabolit dan urin sebanyak 13% dan waktu paruh eliminasi 1,9 jam. Lanjutan dari farmakokinetik, statin yang diberikan secara oral diabsorpsi dengan baik oleh usus halus dan melewati first pass metabolisme di hati dan mengurangi bioavailabilitas sistemik sekitar 5-50%. Simvastatin yang diberikan oral adalah prodrug, yang berarti bahwa simvastatin membutuhkan metabolisme di hati untuk mengubah prodrug menjadi bentuk aktifnya, yaitu asam B-hidroksil. Sekitar 95% simvastatin yang beredar di sirkulasi sistemik berikatan dengan albumin. Waktu paruh simvastatin adalah 3 jam dan dimetabolisme melalui isoform CYP3A4. Simvastatin diekskresikan 60%-nya melalui feses dan 13%-nya melalui ginjal. Baiklah, kita masuk ke dosis dan cara pemberian obat simvastatin. Cara pemberiannya dilakukan dengan cara PO atau per oral. Sedangkan dosisnya
terbagi menjadi dua, ada dosis untuk pengurangan risiko kardiovaskular dan ada hiperlipidemia. Untuk dosis pengurangan risiko kardiovaskular untuk dewasa, pasien dengan penyakit CV, aterosklerotik atau diabetes mellitus, dosisnya 20-40 mg sekali sehari di malam hari. Dapat meningkatkan dosis dengan interval minimal 4 minggu, maksimal 80 mg setiap hari. Sedangkan untuk hiperlipidemia untuk dewasa awalnya 10-20 mg sekali sehari. Pasien ini membutuhkan pengurangan kolesterol besar atau dengan risiko CV tinggi. Awalnya 40 mg sekali sehari. Pasien dengan hiperkolesterolemia familial homozigot awalnya 40 mg sekali sehari. Semua dosis harus diminum di malam hari, maksimal 80 mg setiap hari. Sesuaikan dosis sesuai dengan respon pasien dengan interval minimal 4 minggu. Pasien harus menjalani diet penurunan kolesterol dan modifikasi gaya hidup lainnya sebelum dan selama terapi obat. Sedangkan untuk dosis anak, untuk hiperkolesterolemia familial heterozygote 10-17 tahun awalnya 10 mg sekali sehari. Dosis yang dianjurkan 10-40 mg setiap hari. Sesuaikan dosis sesuai dengan tujuan terapi yang direkomendasikan pada interval minimal 4 minggu. Semua dosis harus diminum di malam hari, maksimal 40 mg setiap hari. Pasien harus menjalani diet penurunan kolesterol dan modifikasi gaya hidup lainnya sebelum dan selama terapi obat. Nursing consideration, yaitu pertimbangan seorang perawat dalam memberikan obat kepada pasien. Di antaranya, pertimbangan saat melakukan penilaian, intervensi, dan poin pengajaran. Yang pertama adalah penilaian. Perawat menilai riwayat dan fisik pasien. Perawat menilai apakah pasien tersebut memiliki alergi terhadap simvastatin, riwayat alergi terhadap produk samping jamur, apakah pasien memiliki gangguan fungsi hati, atau pasien sedang hamil dan sedang menyusui. Selanjutnya, penilaian fisik. Perawat menilai orientasi pasien. Perawat melakukan evaluasi hati, pemeriksaan perut, studi lipid, dan LFT. Selanjutnya, intervensi. Perawat memastikan bahwa pasien telah mencoba regimen diet penurun kolesterol selama 3-6 bulan sebelum memulai terapi. Perawat memastikan bahwa pemberian obat dilakukan pada malam hari. Hal ini dikarenakan tingkat sintesis kolesterol tertinggi adalah antara tengah malam dan jam 5 pagi. Perawat juga memberitahu kepada pasien bahwa obat ini tidak dapat diminum selama kehamilan dan menyarankan pasien untuk menggunakan kontrasepsi penghalang. Perawat mengatur untuk tindak lanjut rutin selama terapi jangka panjang. Perawat juga mempertimbangkan untuk mengurangi dosis yang akan diberikan jika kolesterol pasien telah turun di bawah target. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indeks keamanan. Di week sebelumnya, kita pernah mempelajari mengenai indeks keamanan yang dibagi menjadi 5 kategori. Dalam obat simvastatin ini, indeks keamanannya termasuk kategori X. Kategori X di mana telah diuji coba menunjukkan abnormalitas pada janin dan sangat beresiko besar, sehingga sangat dilarang untuk diberikan kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Special precaution dari obat simvastatin adalah pasien dengan diabetes mellitus, predisformiopati atau rhabdomyolysis, misalnya hipotiroidisme yang tak terkendali, riwayat pribadi atau keluarga, kelainan oto, riwayat keracunan oto dengan statin atau fibrit, penyalahgunaan alkohol, renal, dan gangguan hepatik. Anak-anak dan orang tua. Pasien dengan SLC 1B1, gene polymorphism, koadministrasi niacin atau kurang lebih 1 gram pada pasien keturunan Cina. Dosis dari 80 mg harus dibatasi untuk pasien yang telah mengambil simvastatin 80 mg selama 12 bulan atau lebih, sementara terurai simvastatin sebelum pembedahan utama. Sekian presentasi dari grup kami, semoga dapat membantu dan bila ada salah kata kami mohon maaf.
dan terima kasih.